Baik, salam sampai ketemu lagi kita pada pertemuan satu di kelas manajemen keuangan. Pada pertemuan satu ini kita akan bahas tentang pengertian dan konsep-konsep dasar keuangan. Jadi teman-teman mahasiswa, calon-calon manajer, apalagi manajer keuangan, di sini kita akan membahas tentang apa yang harus kita pahami sebagai seorang manajer dalam mengelola perusahaan, terkhusus di bidang keuangan. Oke, yang pertama definisi manajemen keuangan dulu. Di sini sebagai dikatakan manajemen keuangan adalah kegiatan atau aktivitas di mana kita harus tahu dulu sumber modal dari mana, kemudian bagaimana mengelolanya, jika berlebih atau untung bagaimana mengelolanya kembali sehingga mendapatkan keuntungan kembali. Jadi kalau dibuat dalam bagan ada alurnya seperti ini. Di sini posisi manajer keuangan. Manajer keuangan ini bisa memperoleh sumber dananya melalui pasar uang atau pasar modal. Jadi kalau memahami konsep nilai perusahaan itu sama dengan equity plus debt ya, equity plus debt, atau harta sama dengan utang plus modal, itu kalau bahasa akuntansinya. Cuma kalau dalam bahasa ekonominya nilai perusahaan sama dengan equity plus debt. Artinya equity-nya dapat dari mana? Equity-nya bisa kita peroleh atau debt-nya kita bisa peroleh dari pasar uang atau pasar modal. Nah, sumber dana yang ada itu kita kelola sebagai manajer keuangan dalam bentuk apa? Dalam bentuk aktiva perusahaan. Nah, kemudian aktiva perusahaan ini dikelola oleh manajer keuangan bisa saja untung. Kalau untung, keuntungannya dikemanakan? Bisa diinvestasikan. Kemana? Ke pasar uang atau pasar modal. Kembali lagi ya. Nah, kalau rugi bagaimana? Bisa juga kalau rugi kita kelola atau kita pinjem uangnya lagi dari pasar uang, pasar modal. Seperti itu. Jadi di sini ini adalah fungsi dari manajer keuangan, mengelola keuangan perusahaan. Oke, kemudian tujuan manajemen keuangan yang pasti tergantung dari tujuan perusahaan. Kalau tujuan perusahaan memaksimalkan laba, berarti tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Ya. Kemudian ada yang kita kenal dengan agency theory. Agency theory ini adalah ada dua bentuk masalah keagenan, yaitu antara pemilik perusahaan disebut dengan prinsipal, dengan pihak manajemen disebut agent, maka dikatakan agency theory. Masalahnya apa? Masalahnya pemilik perusahaan menginginkan keuntungan yang besar, tetapi si manajemen si agent ini selain harus memenuhi keuntungan yang dari si pemilik perusahaan, dia juga harus memikirkan dirinya sendiri dalam hal upahnya. Kalau dia membuat upah tinggi, maka nanti berakibat dengan biaya yang tinggi. Kalau biaya tinggi, maka keuntungan perusahaan akan semakin berkurang gitu. Jadi ini menjadi problem bagi si manajer keuangan. Bagaimana dia menentukan upah perusahaan, upah karyawan maupun upah dirinya sendiri sebagai manajer gitu, untuk memenuhi keuntungan yang tinggi dari pemilik perusahaan. Kemudian antara pemilik yang diwakili oleh manajemen dengan kreditor. Maksudnya apa? Misalkan si pemilik atau pemegang saham, si kreditor ini adalah pemegang obligasi. Nah, masalahnya apa? Menambah utang dalam jumlah sangat besar dapat mengakibatkan penurunan harga obligasi. Jadi pemegang obligasi menginginkan menambah utang, tapi di satu sisi akan menurunkan harga obligasi. Kemudian nilai investor dari si pemegang saham pun akan dipengaruhi. Jadi akan meningkatkan risiko perusahaan. Akibatnya pemegang obligasi akan mengalami kerugian gitu. Kemudian masalah agen lainnya menunjukkan bahwa tujuan normatif perlu diberi catatan, yaitu perlu diciptakan mekanisme monitoring agar pihak agen memang melaksanakan keputusan-keputusan untuk mencapai tujuan normatif.
Kemudian pihak kreditor akan meminta syarat-syarat agar kepentingan mereka terlindungi. Jadi ada maksud agency theory itu adalah hubungan timbal balik antara pemilik perusahaan atau prinsipal dengan si agent, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasi dari permasalahan-permasalahan tersebut? Kita sebagai manajer keuangan harus memahami perhitungan nilai waktu uang. Nilai waktu uang di sini perhitungan nilai masa yang akan datang atau future value dan nilai sekarang. Jadi saya berharap teman-teman di luar dari kegiatan tutoran ini teman-teman boleh memahami melalui membaca atau melihat melihat video atau melalui membaca serta diskusi melalui forum gitu ya, tentang nilai masa yang akan datang, nilai sekarang. Nah, di sini disampaikan contoh-contohnya, nanti boleh dipelajari kembali. Ada contoh juga perhitungan kalau dalam 1 tahun beberapa kali gitu. Kemudian kita juga harus memahami nilai waktu uang atau kita kenal dengan net present value ya. Kemudian ada internal rate of return, kita juga harus pahami. Kemudian ada lagi sebenarnya payback period, itu adalah perhitungan nilai perusahaan secara sederhana. Kemudian ada net present value, payback period, internal rate of return, ada lagi profitability index dan sebagainya. Nah, itu teman-teman boleh lengkapi pemahaman teman-teman di sini. Ini perhitungan internal rate return. Ini boleh dilengkapi pemahaman teman-teman melalui slide player ini, boleh di-download nanti ya. Ada banyak di sana perhitungan-perhitungan tentang net present value, payback period, internal rate of return dan sebagainya. Jika ada pertanyaan yang belum dipahami terkait dengan metode konsep dasar manajemen keuangan, boleh disampaikan di forum diskusi. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, dan saya berharap jangan lupa untuk mengisi diskusi ya untuk pertemuan 1. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Salam dan selamat beraktivitas.